Selamat bertemu kembali pada kuliah kalkulus. Sekarang kita ingin mempelajari tentang laju berkaitan atau sebetulnya kecepatan, tapi karena tidak punya sebagai vektor, dia adalah laju saja. Nah, perhatikan, katakanlah suatu tongkat diberdirikan, kemudian bagian ini ditarik, tentu dia akan turun. Dia akan turun. Gitu. Jadi persoalannya adalah kalau nanti kecepatan ini diketahui, berapa kecepatan ini? Apakah dia, kalau ini kecepatannya 10, apakah ini akan 10? Kita cari. Nah, dari gambar ini, jadi seakan-akan kalau dx dt itu diketahui, berapa harga dy dt kalau tongkatnya sepanjang 10 meter itu bersandar. Jadi jika dx dt diketahui, berapakah nilai dy dt? Jadi ini yang disebut sebagai laju berkaitan. Nah, perhatikan bahwa posisi ujung tongkat di sumbu X dapat ditulis seperti ini, dan posisi di ujung lain dapat ditulis seperti ini. Nah, mereka memenuhi persamaan seperti ini. Jadi X-nya bergantung pada T, Y-nya bergantung pada T. Nah, kemudian sebagai fungsi dari T, kalau diturunkan terhadap T, ya 2-nya maju, XT kali dx dt plus 2y dy dt sama dengan 0. Nah, di sini jika dx dt xt, maka y dapat dihitung dari sini, dan dy dt dapat dihitung juga ya. Jadi ini bukan diketahui. Oke, ini yang disebut sebagai laju berkaitan. Jadi pada prinsipnya adalah adanya dua buah variabel yang bergantung pada T yang memenuhi suatu persamaan, kemudian kita turunkan terhadap T, maka ada dx dt dan dy dt. Salah satu diketahui dan juga posisinya diketahui, maka kita bisa menghitung yang lainnya. Nah, ini yang disebut sebagai laju berkaitannya ya. dy dt. Oke. Suatu balon udara dilepas dari jarak 150 meter dari seorang pengamat yang sama-sama berada di permukaan bumi. Gitu. Yang satu ada di sini, yang satu ada di sini, mau melepas balonnya, balonnya naik gitu. Jika balon naik ke atas dengan kecepatan 8 meter per detik, cepat juga ini, 1 detik langsung 8 meter, berapa cepat pertambahan jarak dari pengamat ya, yang disebut pengamat pada balon ke balon pada saat tinggi balonnya 50. Ini asumsinya kecepatannya bergeraknya tetap saja. Nah, pada saat tingginya ini 50, berapa pertambahan jaraknya ini ya. Jadi jaraknya ini ya, D. Jadi kalau D itu dianggap sebagai bergantung pada waktu ya, bergantung pada waktu, maka yang kita cari adalah D aksen T. Tetapi pada saat bukan pada waktu tertentunya, bukan waktunya yang diketahui, tetapi pada saat posisi ini 50 meter. Tapi kan ini juga diketahui ya. Jadi D-nya diketahui. Oke. 150 jaraknya, tingginya 50. S-nya berapa? Nah, jadi di sini ada ST, ada juga tingginya di sini YT misalnya. Dengan rumus Pythagoras. Oke, misalkan T-nya waktu setelah balon dilepas, ST itu adalah jarak pengamat balon ke balon, ini balonnya di C. Kemudian HT itu adalah tinggi balon pada saat T ya. Maaf, ini ternyata
kita disebut sebagai HT. Dan ST ini. Nah, dengan rumus Pythagoras dalam hal ini memenuhi, bisa dibaca, yaitu 150 kuadrat ditambah HT kuadrat, ya, jangan dimasukkan 50-nya dulu. HT kuadrat sama dengan S kuadrat. Oke. Jadi ST kuadrat 150 yang tetap dan 50 yang akan bisa berubah. Jadi yang disebut sebagai HT. Kemudian turunkan 2ST S aksen T plus 2HT kali H aksen T 150 ini tidak mempunyai peranan di dalam turunan. Oke. Nah, kemudian diketahui HT-nya 50. Kalau HT 50, maka S itu dapat dihitung dari sini. Ya. Kemudian H aksen T-nya konstan tadi, bergerak balonnya terus begitu, jadi S aksen T-nya bisa dihitung. Pada saat HT S-nya begini dan H aksen T itu selalu 8 ya, jadi diketahui naiknya. Jadi tinggal disubstitusikan saja. Jadi S aksen T-nya bisa dihitung. Oke. Contoh lain. Jadi suatu tangki, ya ini tangki ya, untuk mempersulit kalian, biasanya tangki bentuknya silinder, ini kerucut, ya, berbentuk kerucut terbalik, dialiri air dengan 8 meter kubik per detik. Nah, yang ditanyakan saya kira adalah berapa cepatnya ini naik. Ya, tinggi tangki 12 di sini 12 dan ini jari-jarinya 6 meter. Berapa laju perubahan tinggi air pada saat tingginya 4 meter ya. Jadi yang ditanyakan pada saat 4 meter. Dalam hal ini dVdt-nya adalah 8 ya, karena ditambahin air terus, jadi perubahan volume terhadap waktu itu adalah 8 pada saat tingginya sama dengan 4 ya. Oke. Jika tinggi air HT, maka jari-jari permukaan tinggi air adalah setengah HT ya, jadi berdasarkan segitiga ini saja. Jadi ini 6 kalau tidak salah, ini 12. Jadi dia separuhnya ini. Jadi kalau ini sekarang tingginya HT, ya maka jari-jari di sini adalah setengah HT. Jadi volume air pada saat itu adalah 1/3 PR kuadrat kali H. Tapi R-nya dapat ditulis sebagai HT. Jadi seperti ini ya. Perhatikan bahwa ini sebetulnya V yang bergantung pada T. Jadi turunannya dVdt sama dengan 3/12 pi H kuadrat kali dH per dt ya. Nah, yang ditanya adalah berapa harga dH per dt pada saat tertentu. Oke. Di sini ya. Jadi di sini, jadi dH per dt-nya, percaya saja atau mungkin ini salah, ketemunya adalah dVdt-nya itu tahu, yaitu ini tadi ya kan, dan HT-nya pada saat 4. Jadi, nah, agak surprise ini. Oh, ini adalah tetap ya. Jadi Anda lihat bahwa masuk di akal ya, dH per dt adalah konstanta dibagi dengan HT kuadrat ya. Di sini. Jadi kalau hanya makin tinggi, maka dH per dt itu makin kecil. Jadi oke, make sense. Oke.